tradisi Amerika, kalau dia mundur dari Taliban, itu artinya dia anggap bahwa Taliban bukan lagi ancaman. Yunto radikalisme, yunto Islamisme. Kan udah 20 tahun sejak 9/11, Amerika menganggap bahwa udah cukup 20 tahun kita membiayai proyek-proyek dunia untuk menghalangi radikalisme. Setelah itu masa terus-menerus dianggap ada radikalisme. Jadi ini sebetulnya intinya supaya kita bisa lihat bahwa bagi Amerika, perang di tingkat global itu selalu dalam upaya untuk menghasilkan kembali demokrasi. Amerika nggak pernah menganeksasi satu negara, dia cuma ingin agar supaya negara itu ikut di dalam cara berpikir liberal, karena itu intinya tuh. Lain misalnya dengan zaman kolonial di mana kehendak untuk berkuasa itu satu paket dengan kehendak untuk menguasai tanah. Jadi ini intinya tuh. Nah kita pelan-pelan mau lihat apa yang akan jadi Marshall Plan Amerika setelah Eisenhower Plan berakhir di Afghanistan. Kita tahu bahwa Amerika selalu punya semacam paradigma, hancurkan dulu, baru bangun lagi. Itu yang terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua. Pada waktu Perang Dunia Kedua, Amerika memutuskan untuk menghancurkan Eropa supaya bisa dibangun ulang dengan cara yang baru. Karena itu dipakailah dua strategi. Strateginya Eisenhower, yaitu hancurkan Eropa, dan strategi Marshall, bangun kembali. Supaya Eropa nggak jatuh pada komunis, nggak jatuh pada fasisme itu. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana teori yang sama dipakai di Afghanistan. Itu uniknya. Dalam keadaan semacam itu, kalkulasi ekonomi di Amerika itu melihat bahwa investasi untuk menghasilkan Marshall Plan di Amerika itu cukup dengan meninggalkan infrastruktur pemerintahan yang modern di situ. Termasuk angkatan bersenjata Afghanistan yang modern. Tetapi kita kaget bahwa Afghanistan tidak mampu untuk mengucapkan di awal bahwa Taliban itu adalah rekan diskusinya. Padahal dari awal Amerika menghendaki pemerintah Afghanistan untuk berdiskusi dengan kelompok Taliban. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Ibnu Arif, dari Forum News Network. Sebagian besar bagi kita di Indonesia, bahkan para pejabat, terutama para petinggi-petinggi keamanan di Indonesia ini, kalau bicara soal Taliban, ini urusannya tidak jauh-jauh dengan soal radikalisme. Dan kemudian dikhawatirkan kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan itu akan berdampak terhadap radikalisme di Indonesia. Benarkah seperti itu? Apakah kemudian tidak terlalu sempit cara pandang semacam ini? Karena sebenarnya soal Taliban ini yang diawali dengan ditariknya mundur pasukan Amerika dari Afghanistan dan kemudian diikuti dengan berkuasanya Taliban, ini juga merupakan satu perubahan politik dalam negeri Amerika Serikat dalam kaitannya dengan geopolitik global. Ini dan kalau kita amati ini tentu saja merupakan strategi dari Amerika dalam mengendalikan dominasi mereka dalam geopolitik global, terutama berkaitan dengan Amerika, terutama berkaitan dengan Cina. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu berlangsung sebuah dialog yang sangat menarik ini yang diselenggarakan oleh KMPI berkaitan dengan Taliban dan juga soal masa depan gerakan Islam serta geopolitik global. Ini diselenggarakan oleh KMPI dan menghadirkan dua orang narasumber. Dan tentu saja yang kenapa saya perlu menayangkan ini karena di situ juga diundang Bung Rocky Gerung. Ini sayang sekali, saya kira pemikiran-pemikiran Bung Rocky Gerung kalau tidak kita tidak simak. Dan selain Bung Rocky Gerung yang tampil sebagai pembicara, ada dua orang pembicara dua pembicara lainnya, yakni Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata, dan kemudian seorang pengamat dan kajian Timur Tengah, yakni Ramdan Shah Bakir. Acara ini dipandu, dimoderatori oleh Ahya Nur dari DPP KMPI. Dan
karena saking ini panjang ya dialognya, jadi saya hanya ambil 2 orang pembicara saja, tentu saja yang Bung Rocky Gerung dan kemudian Anies Mata dari Ketua Umum Partai Gelora. Tapi sesuai dengan rundown-nya ini, yang akan berbicara lebih dulu adalah Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata, dan setelah itu nanti dilanjutkan dengan Bung Rocky Gerung. Selamat menikmati, karena ini menurut saya menyebutnya menikmati karena ini kajian-kajian ini memang memperkaya otak kita, memperkaya pemahaman kita dalam geopolitik global. Jangan kemudian kita seperti katak dalam tempurung, karena melihat Taliban itu hanya masalah-masalah berkaitan dengan masalah-masalah dalam negeri. Tapi sebenarnya ada yang jauh lebih serius, yakni bagaimana kemudian Indonesia dalam menghadapi perubahan-perubahan geopolitik global. Teman-teman sekalian yang saya hormati, khususnya teman-teman di pimpinan KNPI, ada Mas Haris tadi yang telah memberikan pengantar, dan juga ada Mas Gandung, tapi yang kelihatannya yang menarik juga semuanya adalah para OKP yang ikut di acara ini ya, teman-teman dari berbagai daerah, dan tentu saja ini bintang kita, Presiden Akal Sehat, Pak Rocky Gerung, dan ada pengamat kita Pak Randam Shah. Saya ada 4 poin karena ini kita ingin share waktu untuk diskusi lebih banyak nanti. Ada 4 poin yang terkait dengan masalah Taliban ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah soal alasan penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan. Tentu saja kita bisa mengatakan bahwa memang Amerika relatif kapok di sana ya, dengan perlawanan tiada henti, resistensi terus-menerus dari Taliban, dan kerugian yang luar biasa besarnya yang diderita oleh mereka di sana. Tetapi sebenarnya alasan utama dari penarikan ini adalah suatu koreksi terhadap keseluruhan strategi geopolitik Amerika. Amerika ini sekarang punya 2 masalah besar. Yang pertama masalah ketimpangan ekonomi di dalam negeri yang mengubah struktur sosialnya. Jadi bukan cuma sekedar masalah ekonomi, tapi masalah ekonomi ini mengubah struktur sosialnya, yaitu penciutan kelas menengah. Sehingga sekarang muncul kelas kelompok orang kulit putih miskin. Dan inilah dulu yang menjadi sebab kenapa Donald Trump bisa menang pada Pilpres 2016. Dan walaupun kalah pada Pilpres 2020 yang lalu, tapi residu dari persoalan ini yang sekarang disebut sebagai Trumpisme itu tetap ada, dan ini merupakan tantangan besar bagi Biden. Karena itu belanja besar yang ada di Timur Tengah dari begitu banyak operasi militer Amerika di luar negeri, khususnya di Timur Tengah dan termasuk di Afghanistan, ini sekarang menjadi persoalan moral bagi seluruh elit Amerika. Gitu. Uangnya dibuang-buang di luar negeri, sementara rakyatnya di dalam ini miskin. Jadi ini masalah ketimpangan ekonomi, ini masalah yang sangat fundamental bagi pemerintahan Biden sekarang ini. Yang kedua, kekuatan global baru yang diblame, yang dicap sebagai masalah ekonomi Amerika ini adalah China. Dan karena itu penarikan pasukan dari Timur Tengah ini sebelum Irak dan sekarang Afghanistan sebenarnya adalah merupakan satu langkah peralihan fokus geopolitik ke China. Sejak 2015 yang lalu, Amerika secara resmi menyatakan China sebagai musuh utama mereka saat ini. Dan karena itu, war on terror, perang melawan terorisme ini dianggap tidak ada lagi relevansinya saat ini. Jadi ini 2 alasan utama kenapa Amerika menarik pasukannya dari Afghanistan. Dan saya kira tentu saja dari alasan ini, yang perlu bagi kita di Indonesia untuk kita ketahui adalah implikasinya. Kalau Amerika sekarang akan fokus ke China, sekarang kita bisa mengerti bahwa
perang supremasi ini akan menjadi satu pemicu utama di balik semua peristiwa-peristiwa geopolitik penting yang terjadi di masa yang akan datang. Dan saya kira yang perlu kita antisipasi termasuk nanti di kawasan kita gitu. Poin ini penting sekali terutama karena Wakil Presiden Amerika Kamala Harris baru saja berkunjung ke Singapura dan mengkonfirmasi kembali seluruh sekutu-sekutunya di kawasan ini, walaupun sebelumnya sekutunya di kawasan yang sebelumnya sudah ada. Dan kalau kita lihat ya cara Amerika membuat pengelompokan ini, sekutu utamanya adalah Jepang dan Australia dan Korea Selatan serta Taiwan di sini sudah dikonfirmasi jauh sebelumnya. Kemudian ada 4 kekuatan negara yang diberi klaster sendiri, yaitu India, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Ini juga menjadi kekuatan utama, dan sekarang Kamala Harris datang untuk mengkonfirmasi sekutu-sekutunya di Asia Tenggara. Jadi peralihan pada fokus ke China ini pasti akan mempunyai dampak kepada kita di Indonesia dan di kawasan ini secara keseluruhan. Sejak 2015 yang lalu kita juga menyaksikan ada kekecewaan besar-besaran yang terjadi di Afrika. Cuma mungkin kita di sini tidak terlalu mencatatnya, termasuk yang kudeta yang baru saja terjadi di Guinea beberapa hari yang lalu. Sebenarnya ini satu rangkaian kekecewaan yang luar biasa yang menimpa seluruh Afrika, karena ini adalah mata rantai dari wilayah pengaruh China secara global yang paling lemah. Di Afrika ada sekitar 300 miliar dolar investasi China yang ada di situ, dan sekarang habitat investasi ini mengalami gangguan yang luar biasa besarnya, baik melalui kekecewaan politik maupun melalui chaos yang sifatnya kekerasan. Nah, jadi kita mesti melihat bahwa perang supremasi ini mempunyai implikasi jadi yang luar biasa secara global di seluruh tempat. Ini akan sama dengan model perang dingin, tetapi situasinya tidak instrumen yang dipakainya jauh lebih kompleks dibanding yang ada pada masa perang dingin dulu antara Amerika dengan Uni Soviet. Ini poin yang pertama yang saya mau sampaikan. Poin yang kedua adalah persoalan Taliban sendiri sebagai pemegang kekuasaan di Afghanistan. Saya tidak mempunyai kekhawatiran sama sekali bahwa Taliban ini akan menjadi model bagi dunia Islam. Kita tentu respect kepada Taliban atas daya tahan mereka menghadapi gelombang imperialisme pendudukan atas wilayah mereka sejak dari Inggris dulu, Uni Soviet, dan sekarang Amerika. Dan orang-orang mengenal Afghanistan sebagai kuburan imperium. Tapi sekarang Afghanistan setelah dikelola oleh Taliban, ini kita tidak perlu khawatir bahwa dia akan menjadi virus yang menyebar kemana-mana. 42 tahun yang lalu, Iran juga menyebut diri sebagai Republik Revolusi Islam Iran dan punya cita-cita mengekspor revolusi ke seluruh dunia. Tapi yang terjadi adalah Iran dan Irak terlibat dalam perang selama 8 tahun. Dan sampai sekarang, Iran masih tetap segitu-gitunya. Jadi dia tidak akan pernah menjadi model. Persoalan Afghanistan ini jauh lebih buruk daripada persoalan Iran di tahun 79. Mungkin kita perlu melihat data-datanya secara lebih baik ya. Afghanistan ini penduduknya hampir 40 juta, sekitar 39,7 juta. Dengan angka literasi cuma 30%. Jadi buta hurufnya ada 70%. Angka kemiskinannya di atas 50%, dan GDP-nya ini terlalu kecil. Ini cuma 20 miliar dolar. Saya kira ini salah satu atau beberapa konglomerat di sini masing-masing satu grup itu saja bisa lebih besar kekayaan mereka daripada GDP Afghanistan. Nah,
Apa yang lebih berat dalam proses di Afghanistan sekarang ini, yaitu proses state building-nya. Pembangunan negara baru yang fragile ini, itu mempunyai tantangan yang sangat besar. Tantangan pertamanya adalah shifting dari budaya suku kepada budaya bangsa. Jadi politik suku menjadi politik bangsa. Dan menurut saya ini yang paling tidak gampang dilalui oleh Afghanistan, oleh Taliban, dan karena itu ini bisa menjadi sumber konflik di masa yang akan datang. Dan artinya dalam proses konsolidasi elit-elit mereka di sana. Yang kedua adalah bagaimana Afghanistan ini diintegrasikan dalam sistem internasional. Ini juga tantangan tersendiri. Karena ini berhubungan dengan poin yang ketiga, yaitu bagaimana Afghanistan membangun ekonominya. Memang Afghanistan punya sumber daya alam, khususnya tambang yang diperkirakan bernilai antara 1 sampai 3 triliun dolar. Tapi sekarang coba kita lihat, negara-negara Teluk juga punya minyak, gitu ya. Tapi perlu kita tahu, Liga Arab ini seluruhnya GDP-nya itu mesti kalah sama ASEAN. Di ASEAN ini tidak banyak sumber daya alam yang besar-besar seperti yang ada di Teluk seperti itu. Tapi coba kita lihat negara seperti Arab Saudi misalnya, dengan income yang luar biasa besarnya dari minyak, sampai sekarang ekonomi Arab Saudi itu tidak mengalami diversifikasi. Jadi sekarang ketika isu climate change ini akan menghantam isu kebutuhan masyarakat dunia kepada energi fosil, mereka mempunyai masalah eksistensial yang luar biasa karena ekonominya tidak mengalami diversifikasi selama waktu yang panjang itu. Relatively juga sama dengan Iran juga atau hampir semua negara Teluk yang ekonominya tidak banyak mengalami diversifikasi. Jadi kalau kita melihat sebenarnya isu tentang sumber daya alam yang kaya raya ini bukan lagi isu. Amerika berada di Afghanistan selama 20 tahun, tapi rasanya mereka tidak terlalu nafsu juga untuk mengambil sumber daya alam itu. Sekarang kalau kita lihat di ASEAN ini yang kira-kira mungkin populasinya sekitar hampir 600-an ya, 600-an juta kira-kira, 500-600-an juta di kawasan ini. Itu GDP-nya secara total kita 10 negara ASEAN ini sekitar 3 triliun dolar. Bandingkan dengan Jepang itu 5 triliun dolar. Jadi persoalan kekayaan sumber daya alam Afghanistan ini sebenarnya buat negara-negara maju itu bukan satu bargain. Bukan alat untuk bargain yang terlalu berarti, karena untuk itu justru Afghanistan memerlukan mereka. Afghanistan sekarang perlu Amerika, perlu Eropa, perlu investasi, perlu teknologi, dan juga perlu market. Itu yang mungkin kita di sini tidak sadari. Dan inilah persoalan real yang akan dihadapi oleh Taliban sekarang ini. Inilah persoalan realnya. Karena itu saya tidak khawatir bahwa ini akan menjadi virus yang menyebar kemana-mana. Justru mereka akan terlibat dalam persoalan real yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nah, dalam kondisi seperti ini ketika Afghanistan menghadapi masalah real internalnya dalam proses pembangunan ekonominya, pembangunan politiknya, pembangunan masyarakatnya ini, justru konflik geopolitik ini antara Amerika dengan China ini justru kemungkinan besar akan menjadikan Afghanistan sebagai battlefield baru, lapangan konflik terbuka yang baru. Coba kita lihat. Negara-negara Asia Tengah seperti Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan ini semua adalah negara-negara yang fragile secara ekonomi, rapuh secara ekonomi, rapuh secara politik, dan ini semuanya mantan wilayah Uni Soviet dulu dan sangat mungkin dipakai sebagai alat untuk mengganggu Rusia bagi Amerika. Tapi di China juga ada persoalan Uighur yang sangat mungkin juga dipakai sebagai alat ganggu Amerika kalau misalnya Amerika misalnya mendorong kekuatan-kekuatan misalnya ISIS yang ada di Irak, yang ada di Syria sekarang ini didorong semuanya datang ke Afghanistan dan menciptakan kekacauan di sana. Itu yang justru akan punya masalah besar itu adalah Rusia dengan China. Nah, jadi dari sisi ini sebenarnya kita di Indonesia tidak perlu punya kekhawatiran yang berlebihan soal itu, karena Afghanistan menurut saya tidak akan pernah bisa menjadi
menjadi model. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah dalam konteks dunia Islam dan juga dunia secara keseluruhan, kita akan menyaksikan bahwa akan ada 2-3 tema utama yang menjadi alat penggalangan global dalam konflik supremasi ini. Yang pertama adalah isu climate change, isu perubahan iklim. Karena kalau China mengikuti agenda perubahan iklim ini secara keseluruhan, konsisten dengan itu, implikasinya pada kebijakan ekonominya, pada struktur ekonominya. Tidak gampang bagi China untuk beradaptasi dengan isu climate change ini. Misalnya, kalau saya tidak salah, sekitar 68% energi di China itu masih menggunakan batu bara. Dan itu semuanya satu jenis energi yang energi fosil yang akan dianjurkan ditinggalkan. Jadi isu climate change ini akan mempunyai implikasi kebijakan ekonomi yang luar biasa besarnya. Dan ini akan menjadi satu alat penggalangan baru bagi Amerika untuk menggalang negara-negara sekutunya masuk dalam satu tema besar ini. Dan saya kira pandemi ini merupakan pintu masuk untuk melakukan pembicaraan tentang climate change itu. Mungkin tidak banyak orang yang memahami apa korelasi antara pandemi dengan climate change itu. Tidak banyak orang memahaminya, tetapi pandemi ini yang sudah pasti kita saksikan menjadi faktor deglobalisasi. Ini menyetop pergerakan internasional sekarang ini, dan ini akan menjadi satu pukulan besar juga kepada ekonomi China yang tergantung kepada ekspor. 2/3 dari ekonomi China itu adalah ekspor. China perlu waktu yang lama untuk merestrukturisasi ekonominya untuk bergantung kepada konsumsi, dan ini yang tidak gampang dalam periode ini. Nah, tema yang kedua itu adalah tema demokrasi. Karena itu dalam konteks tema demokrasi ini kemungkinan besar kita akan menyaksikan bahwa akan ada dukungan besar-besaran Barat sekarang ini untuk kelompok perlawanan di Myanmar. Jadi isu climate change dan isu demokrasi ini sebenarnya ada isu yang ketiga, isu ketimpangan ekonomi, tetapi mungkin yang dua ini akan lebih dominan nanti, tapi bersamaan juga dengan yang ketiga. Cuma yang dua ini akan menjadi isu atau instrumen utama dalam penggalangan global. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi buat kita di Indonesia, saya mengikuti banyak sekali orang yang terlalu membesar-besarkan kekhawatiran terhadap Taliban ini, dan perlu kita menegaskannya dari awal bahwa sebagai gerakan perlawanan kepada penjajahan, kita tentu respect dan memberikan dukungan kepada Taliban sebagai negara yang berhasil merebut kedaulatan negerinya kembali. Tapi sebagai satu model, dia tidak akan bisa menjadi model bagi bagi kita sekarang ini. Dan saya yakin Indonesia ini di dunia Islam ini tidak akan ada satu negara termasuk Turki yang bisa memaksakan dirinya sebagai model bagi negara-negara Islam yang lainnya. Dulu ada Iran, ada Arab Saudi, ada Mesir, sekarang ada Turki, dan kemudian ada Afghanistan. Ini semuanya tidak satu pun yang akan menjadi model bagi yang lainnya. Kenapa? Karena pada dasarnya semua negara Islam itu merupakan kekuatan atau kasta keenam di dunia secara geopolitik. Jadi kita tidak perlu khawatir soal itu, karena negara-negara ini adalah negara-negara yang lemah, dan karena itu biasanya mempunyai induk kepada negara-negara yang kuat atau ada di dalam pengaruh Barat misalnya. Misalnya kita lihat Saudi Arabia misalnya, negara-negara Teluk seluruhnya ada di dalam pengaruh kuat Amerika Serikat. Semua kebijakannya tidak akan keluar dari persoalan ini. Kita lihat lagi misalnya beberapa waktu yang lalu, tahun 2016 kalau nggak salah, ada usaha untuk melakukan kudeta kepada Erdogan.
Ini menurut semua analis di Turki yang mereka yakini ini didukung oleh beberapa negara Teluk, khususnya Emirat dengan Saudi misalnya. Tapi sekarang dalam situasi sekarang ini kita justru menyaksikan sekarang ada konsolidasi antara Emirat, antara Saudi, antara Mesir dengan Turki yang tadinya ini merupakan poros yang berbeda. Tapi ini ada konsolidasi baru. Kenapa? Karena semua negara ini pada dasarnya juga ada di dalam wilayah pengaruh Amerika Serikat, dan sekarang semua sekutu-sekutu Amerika ini sekarang sedang mengalami rekonsolidasi ulang. Saya kira hal-hal yang sama ini juga akan terjadi seperti dalam kunjungan Biden ke Eropa, juga terjadi konsolidasi ulang antara Amerika dengan sekutu utamanya yaitu Eropa, dan kunjungan Kamala Harris ke Singapura juga merupakan upaya untuk mengkonfirmasi konsolidasi Amerika dengan sekutunya di kawasan Asia Tenggara. Apalagi di kawasan ini khususnya yang berhubungan nanti dengan isu Laut Cina Selatan. Kamala Harris kemarin sudah menegaskan di awal bahwa ini angka trade, angka perdagangan di dua kawasan ini bisa sampai sekitar 2,5 triliun yang tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh Amerika Serikat. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi saya ingin menyampaikan satu pesan utama pada kesempatan ini bahwa Indonesia yang terdiri dari begitu banyak etnis dan mempunyai satu sejarah panjang dalam proses shifting dari suku-suku kecil menjadi bangsa dalam satu ikatan yang baru, dan mempunyai pemahaman agama dan ideologi yang sangat inklusif, selamanya akan menjadi begini. Bahwa Indonesia itu adalah model bagi dirinya sendiri. Dia selamanya akan menjadi negara dengan mayoritas Muslim, tapi dengan pemahaman agama yang terbuka, yang inklusif, yang kekuatan utamanya ada pada nilai utama yang namanya gotong royong. Kalau bahasa kami di Gelora ini adalah kolaborasi. Itu adalah nilai utama, core value dari masyarakat Indonesia. Dan karena itu perbedaan agama, perbedaan suku ini tidak akan pernah bisa menjadi gangguan dalam soliditas kita sebagai bangsa. Dalam sejarah Indonesia kita menyaksikan bahwa semua yang ekstrim itu hilang. Kita lihat misalnya PKI, yang kiri begitu ekstrim hilang. Dulu yang kanan ada DITI juga hilang. Indonesia ini dari dulu memang jalan tengah. Dan Pancasila itu konsepnya adalah platform bagi semuanya. Platform terbuka bagi semuanya. Kanan, kiri, tengah semuanya ketemu dalam ruang besar yang namanya Pancasila itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini kita tidak perlu ada kekhawatiran tidak perlu ada kekhawatiran di sini, dan saya kira kecuali mereka yang mempunyai atau terlibat dalam bisnis terorisme, mungkin itu yang akan membesar-besarkan isu ini, isu Taliban ini. Tetapi sebenarnya yang perlu kita fokus sekarang sebagai bangsa Indonesia adalah bagaimana perang supremasi ini akan mempunyai implikasi positif negatif, peluang dan tantangan bagi kita sebagai bangsa. Karena justru inilah yang harus menjadi catatan utama kita sekarang. Sebab ini pasti akan melanda kita ini. Konflik supremasi ini seperti yang terjadi dalam kalau kita lihat isu G30 PKI tahun 65 itu kan adalah residu perang dingin. Dan kalau kita lihat bahkan reformasi tahun 98 itu adalah residu dari proses revolusi demokrasi secara global yang terjadi setelah Uni Soviet runtuh, seluruh negara Eropa Timur, Asia Tengah seluruhnya merdeka dan bergabung dalam sistem demokrasi, bergabung dalam sistem ekonomi pasar. Begitu juga Indonesia mengalami reformasi tahun 98. Karena revolusi demokrasinya terjadi di awal tahun 90-an setelah runtuhnya Uni Soviet. Nah, sekarang
residu dari konflik supremasi ini pasti akan ada di sini. Dan daya tahan kita sebagai bangsa hanya mungkin kita pertahankan manakala kita berpegang kepada platform kebersamaan ini tadi dan bekerja dengan semangat kolaborasi dan mengedepankan national interest kita. Jadi kepentingan nasional kita sebagai bangsa yang dulu sebenarnya digariskan oleh para founding fathers kita itu. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi selalu bebas aktif. Itu tadi perspektif dari Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata berkaitan dengan masa depan gerakan Islam dan geopolitik global. Sekarang kita simak bagaimana pencerahan dari Rocky Gerung. Teman-teman KNPI. Selamat sore, Mas. Iya. Ini kalau KNPI ambil isu ini itu ada pertanda bahwa organisasi ini nggak mendengar. Hormat, Bang. Ya. Salam hormat. Oke. Satu isu yang jadi kausa selebre dalam upaya untuk meruncingkan cara kita memandang demokrasi itu. Sebetulnya umpan akademisnya ada di situ, dan tadi Anies Mata mulai dengan satu uraian yang bersifat membaca perubahan paradigma di dalam pertandingan, sebetulnya pertandingan ideologi dunia itu. Setelah Amerika berupaya untuk mengadaptasikan doktrin war on terror, lalu bertemu dengan pandemi, global pandemi, lalu kita berupaya untuk membaca apa yang terjadi di dalam ruang-ruang sidang strategis di Amerika, sehingga isu ini kemudian dijadikan bahan untuk menganalisa prospek perdamaian dunia, prospek demokrasi dunia, prospek ekonomi dunia. Itu soal-soal yang secara bagus diuraikan tadi oleh Pak Anies Mata. Lalu Pak Pak antropolog kita tadi, panggilannya Pak Ramdansa, Mas Rocky. Okay. Ramdansa. Iya, Ramdansa. Okay. Memberi kita perspektif yang juga amat tajam, yaitu semacam anthropological notes, yang biasanya kalau orang belajar antropologi dia akan ambil posisi yang disebut culture matters, dan karena itu tidak salah kalau seorang antropolog going native di dalam upaya untuk membaca fenomena di Afghanistan itu. Jadi jelas bahwa kita punya perlengkapan teoritis, perlengkapan metodologi untuk melihat masalah Taliban ini dan menempatkan di dalam upaya untuk membaca arah Indonesia. Saya sebut arah Indonesia karena Indonesia sendiri lagi nggak punya arah hari ini. Dia nggak tahu mau ngomong apa tentang Taliban gitu kan. Dan kita nunggu ada semacam komentar cerdas dari Menteri Luar Negeri atau Menko Polhukam, itu nggak ada keluar, apalagi dari Presiden gitu kan. Karena seolah-olah Indonesia jadi dungu di depan politik dunia tuh. Kita tadi katakan bahwa dunia atau Indonesia nggak perlu cemas, kata Anies Mata tuh. Yang cemas memang bukan KNPI, yang cemas adalah buzzer-buzzer ini yang kehilangan proposal untuk proyek terorisme itu. Jadi ada kecemasan, kekhawatiran bahwa uang untuk mengupload isu-isu radikalisme habis. Dengan kata lain, bandar-bandar internasional menganggap udah nggak ada isu Taliban di Indonesia, jadi ngapain buzzer ini nunggu amplop dari calo-calo teroris, calo-calo isu radikal internasional. Jadi bagi Indonesia sebetulnya itu tuh problemnya tuh. Nah, kita coba urai perlahan-lahan ya. Yang jadi soal sekarang kalau kita lihat Taliban mau ngapain setelah Amerika hengkang dari situ tuh. Tentu hengkangnya Amerika bukan karena digusur oleh Taliban, tapi karena perjanjian internasional di Qatar, di Doha ya kemarin itu. Nah, kita anggap bahwa sekarang Taliban ada di dalam upaya untuk memutuskan apakah Kabul mau ijab kabul dengan demokrasi atau tetap mempertahankan ide konservatisme di dalam membangun Afghanistan. Saya menganggap bahwa konferensi pers pertama dari Taliban memperlihatkan semacam dilema, karena dia harus
dua hal ada di dalam pikiran Taliban di hari pertama menduduki Kabul, yaitu melakukan demokrasi dan memilih moderasi. Itu yang terlihat di dalam wacana pertama itu, dan itu yang nggak dipercayai justru oleh publik internasional itu. Nah, tidak percayanya publik internasional itu macam-macam versinya itu. Kalau saya ikuti misalnya keterangan dari India tetap meragukan niat dari Taliban untuk memoderasi Afghanistan. Karena India bahkan menyebut bahwa Taliban ini adalah Frankenstein dari Pakistan. Bayangkan, India memakai istilah itu. Jadi monster yang dipelihara oleh Pakistan. Tentu ini berlebihan, tapi kita bisa paham karena India takut pada Pakistan kan. Itu soalnya tuh. Sekarang kalau kita balik ke Indonesia, Indonesia menyebut apa soal Taliban ini? Jadi ini ide kita adalah mau membaca sebetulnya visi-visi jangka pendek yang harusnya diucapkan dalam kalimat diplomatik, tapi kita nggak dengar dari pemerintah Indonesia. Jadi KNPI betul mengambil isu ini supaya kita bisa dudukkan itu di dalam satu pembicaraan yang lebih strategis, yaitu posisi Indonesia di dalam politik internasional setelah Taliban memenangkan memenangkan sebetulnya kondisi pertama di Afghanistan. Oke, itu bagian pertama yang mungkin kita diskusikan dengan satu pertanyaan. Di dalam upaya untuk membaca Indonesia, kita mesti pakai alat analisis apa itu? Anthropological Note Study atau Global Strategic Policies gitu. Nah, saya lihat dulu perlahan-lahan ya. Pertama, kita tahu bahwa doktrin di dalam politik internasional tetap doktrin realis yang di dalam dalil utamanya disebut si vis pacem para bellum itu. Siapa yang ingin damai bersiaplah untuk perang. Dan memang kalau kita pelajari problem dunia selalu mesti ada ketegangan antara superpower supaya ada negosiasi itu. Kalau nggak ada ketegangan itu rasanya bertentangan dengan watak manusia itu. Jadi seolah-olah surga udah tiba kalau nggak ada ketegangan. Hanya di surga kita bisa mengalami situasi yang tidak ada ketegangan. Jadi selama kita ada di dalam peradaban manusia, ketegangan itu built-in di dalam antropologi politik kita. Anda di mana, posisi Anda di mana, lawan Anda siapa, kawan Anda siapa. Jadi saya mulai dari situ dulu ya, satu cara untuk menganalisis politik dunia. Nah tadi diterangkan bahwa, atau kawan antropolog tadi mengatakan saya kiri apa kanan. Istilah kiri kanan juga istilah yang punya konteks. Kalau saya ada di Amerika dan saya bilang I am a liberal, maka saya itu kiri. Artinya saya pro Partai Demokrat, saya pro Biden. Karena di dalam tradisi Amerika, kiri itu artinya pro pada social justice. Dengan ukuran bahwa pemerintah berhak untuk menarik pajak agar supaya kemakmuran itu bisa dihasilkan. Dan itu adalah tradisi partainya Biden, Joe Biden. Kalau Partai Republik, dia libertarian. Karena bagi dia itu memajaki pengusaha itu artinya memundurkan ekonomi. Karena prinsipnya adalah jangan pajaki pengusaha supaya dia tetap kreatif untuk melakukan akumulasi. Jadi terlihat bahwa setelah Biden menang di Amerika, ideologi ini atau paradigma politik ini kemudian tumbuh lagi untuk menentukan Amerika arahnya kemana. Menjadi liberal dalam pengertian kiri atau masuk dalam libertarianisme dalam pengertian kanan. Itu di Amerika. Sebaliknya kalau Anda ada di Eropa, Anda bilang I am a liberal, Anda artinya pro kapitalisme. Karena yang kiri itu adalah partai buruh di Eropa. Partai liberal itu partai kanan. Di Amerika partai liberal itu partai kiri, yaitu Demokrat. Itu dulu saya klarifikasi supaya kita paham konteks dari istilah itu. Nah Indonesia seringkali nggak ngerti itu tuh, sehingga selalu disebut itu liberal. Berarti ya apa liberal mana? Kalau bilang saya kiri orang nggak percaya. Padahal kita mesti tahu konteksnya menyebut liberal beda dengan menyebut libertarian. Libertarian itu kanan, liberal itu kiri. Nanti kita bongkar soal-soal itu lebih lanjut. Tapi saya uraikan lebih awal ya. Di Amerika sekarang, betul tadi Anies Mata Mulai,
ada semacam kecemasan terhadap libertarianisme, terhadap ideologi Partai Republik. Karena ditunjukkan di dalam 10-20 tahun terakhir ini, bahkan akumulasi kapital yang dipromosikan oleh big company itu tidak menghasilkan distribusi di dalam sistem kapitalis sendiri. Jadi keuntungan para kapitalis ini justru ditampung oleh CEO, ditampung oleh manajer-manajer perusahaan, bukan oleh sistemnya. Sehingga terjadi kesenjangan bahwa di dalam sistem kapitalis ada CEO yang bergaji 300 kali lebih besar dari karyawan di korporasinya sendiri itu. Jadi terlihat bahwa kita sebetulnya sedang menguji juga apakah betul kapitalisme itu memungkinkan orang percaya bahwa kapitalisme di dalam dirinya punya sistem untuk mengakumulasi demi mempertahankan kapitalismenya. Yang terjadi sekarang justru kritik di dalam kapitalisme. Karena itu filosofi ekonomi dunia sekarang pindah dari paradigma growth ke paradigma degrowth. Orang tidak lagi percaya bahwa growth itu bisa menghasilkan atau bisa mendistribusikan keadilan bahkan melalui versi kapitalisme. Nah, itu orang pergi pada tema-tema human solidarity, environmental ethics, social justice. Dan kita perhatikan dalam 2 dekade ini seluruh pemenang Nobel ekonomi itu dihargai justru karena riset mereka di bidang degrowth, bukan di dalam growth, bukan di dalam versi Chicago School Economics itu. Tapi mereka masuk di dalam cara baru untuk melihat bahwa pertahanan bangsa hanya bisa bila ada keadilan sosial. Kita sebut mulai dari Amartya Sen yang buku-bukunya itu sebetulnya sangat kiri karena mengandaikan basis keadilan itu pada solidaritas manusia. Kita masuk bahkan pada tokoh kapitalis yang kemudian memberi kritik pada kapitalisme, Joseph Stiglitz. Kita lihat bagaimana misalnya Muhammad Yunus dapat Nobel karena upayanya untuk menciptakan new kind of economy itu. Bahkan dalam ekonometri variabel justice dimasukkan. Jadi kita lihat dalam 2 dekade ini ada revolusi pemikiran di bidang teori ekonomi, yaitu berupaya untuk bring solidarity ideas back to its center. Ini yang kemudian bertemu dengan gerakan ekonomi hijau yang berupaya untuk melihat masa depan dunia itu dalam ketergantungan antar negara. Nah, ini yang sedang masuk di dalam kurikulum universitas di Amerika dan di Eropa. Jadi kita mesti tempatkan juga keadaan politik ini di dalam rangka membaca perubahan kurikulum dunia dalam soal desain-desain ekonomi. Nah, kalau saya balik ke Indonesia, kita nggak ngerti apakah Indonesia atau pemerintah Jokowi mengerti perubahan paradigma dunia. Sehingga kalau dia berkomentar terhadap politik internasional, dia juga mesti komentar terhadap rezim-rezim ekonomi baru yang sedang tumbuh untuk menghasilkan solidarity. Orang nggak bicara lagi, do you speak growth, setuju 10%. Orang bicara, do you speak environmental ethics. Tadi betul Anies Mata bahwa Indonesia nanti di Glasgow bulan Desember harus mempertanggungjawabkan mengapa gagal untuk memenuhi kewajibannya setelah konferensi iklim di Paris. Bahkan Indonesia minta menunda zero emission itu sampai ke 2050 yang harusnya 2030 atau mungkin 2060. Itu menunjukkan bahwa oligarki Indonesia yang menguasai ekstraktif industri masih ingin merampok kekayaan alam kita tanpa mengerti bahwa dunia sedang berubah untuk menghasilkan ekonomi hijau. Tanda bahwa Indonesia nggak ngerti green economy adalah masih mau memindahkan ibu kota. Itu yang menyebabkan Biden menegur Indonesia bahwa Jakarta itu bisa tenggelam. Jadi pengertian Biden tentang new economy itu memang dia terapkan. Nah, hal itu juga yang menyebabkan kalau kita hitung dari segi ini, Amerika akhirnya menganggap gue mesti bayar mahal dengan energi fosil untuk mempertahankan Kandahar, mempertahankan Kabul, mempertahankan Afghanistan. Maka dia anggap bahwa itu berat karena secara ekonomi itu memberatkan karena dia akan berhadapan nanti dengan green politics yang akan mengolok-olok Biden dengan menganggap Biden kok jadi seperti Partai Republik yang terus-menerus mengeksploitasi sumber daya yang tak terbarukan.
Jadi ada rasa malu juga pada Biden kalau dia nanti lengser dan dia nggak kasih legacy baru bahwa Amerika sedang menguji dunia dengan fasilitas environmental economy, environmental ethics. Jadi ini tradisi kaum liberal Amerika memang yang ingin agar supaya justice itu didahulukan dibandingkan akumulasi. Jadi ini faktornya nih. Saya anggap sampai di situ dulu. Lalu kita lihat misalnya tradisi Amerika kalau dia mundur dari Taliban itu artinya dia anggap bahwa Taliban bukan lagi ancaman. Yunto radikalisme, yunto Islamisme. Kan udah 20 tahun sejak 9/11 Amerika menganggap bahwa udah cukup 20 tahun kita membiayai proyek-proyek dunia untuk menghalangi radikalisme. Setelah itu masa terus-menerus dianggap ada radikalisme. Jadi ini sebetulnya intinya supaya kita bisa lihat bahwa bagi Amerika perang di tingkat global itu selalu dalam upaya untuk menghasilkan kembali demokrasi. Amerika nggak pernah menganeksasi satu negara, dia cuma ingin agar supaya negara itu ikut di dalam cara berpikir liberal. Karena itu intinya tuh. Lain misalnya dengan zaman kolonial di mana kehendak untuk berkuasa itu satu paket dengan kehendak untuk menguasai tanah. Jadi ini intinya tuh. Nah kita pelan-pelan mau lihat apa yang akan jadi Marshall Plan Amerika setelah Eisenhower Plan berakhir di Afghanistan. Kita tahu bahwa Amerika selalu punya semacam paradigma, hancurkan dulu, baru bangun lagi. Itu yang terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua. Pada waktu Perang Dunia Kedua, Amerika memutuskan untuk menghancurkan Eropa supaya bisa dibangun ulang dengan cara yang baru. Karena itu dipakailah dua strategi. Strateginya Eisenhower yaitu hancurkan Eropa dan strategi Marshall bangun kembali supaya Eropa nggak jatuh pada komunis, nggak jatuh pada fasisme itu. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana teori yang sama dipakai di Afghanistan. Itu uniknya dalam keadaan semacam itu kalkulasi ekonomi di Amerika itu melihat bahwa investasi untuk menghasilkan Marshall Plan di Amerika itu cukup dengan meninggalkan infrastruktur pemerintahan yang modern di situ, termasuk angkatan bersenjata Afghanistan yang modern. Tetapi kita kaget bahwa Afghanistan tidak mampu untuk mengucapkan di awal bahwa Taliban itu adalah rekan diskusinya. Padahal dari awal Amerika menghendaki pemerintah Afghanistan untuk berdiskusi dengan kelompok Taliban. Tapi oke, itu udah selesai. Jadi saya menganggap bahwa Amerika menganggap oke, itu sekarang adalah problem internal Afghanistan, dan bagi Amerika tidak ada lagi yang disebut radikalisme Taliban. Kalau masih ada tentu dia nggak akan tiba-tiba mundur di situ. Karena Biden juga menganggap bahwa dia mesti tinggalkan jejak politik internasional baru supaya dia diingat bahwa Partai Demokrat yang memenangkan dia itu berdiri teguh di dalam upaya untuk menghasilkan kembali dunia yang aman. Nah, dalam kacamata itu dia melihat ugal-ugalannya Cina yang mulai menganeksasi secara proksi dengan kekuatan ekonomi di Afrika dan sebagian di Asia Selatan itu berbahaya bagi Amerika karena akan kehilangan doktrin. Nah, kita tahu bahwa tadi saya terangkan bahwa harus ada keseimbangan baru superpower. Jadi kalau kita tanya siapa yang potensial jadi superpower dunia, ya pasti Cina karena kekuatan ekonominya sementara ini. Tapi ternyata tadi pandemi tidak membuat Cina itu tumbuh untuk membackup angkatan bersenjatanya. Sehingga Cina bagi Amerika dia potensial superpower, tapi dia masih statusnya junior superpower. Tetapi tetap dia potensial menjadi superpower karena doktrin one road, one belt. Tapi masalahnya sekarang adalah kalau Amerika bilang dia superpower, dia tidak sendirian. Amerika menjadi superpower karena dia punya aliansi. Allies dia banyak itu. Cina sebaliknya, dia superpower tapi dia sendirian. Jadi Amerika membaca itu bahwa Cina mau jadi superpower tapi nggak ada teman, ngapain? Amerika menganggap lebih efisien jadi superpower di dalam kerangka organisasi semacam NATO. Cina nggak punya organisasi semacam itu. Jadi Amerika mengambil keuntungan itu karena dia punya allies, maka dia bisa mulai promosikan nilai-nilai Amerika di Asia Tenggara dengan mengirim tadi Kamala Harris, yang juga kemudian diikuti oleh konsolidasi
teman-teman Amerika di Timur Tengah yang akhirnya dipaksa untuk mengakui Israel, karena kalau nggak akui Israel nggak dapat izin untuk membeli senjata Amerika misalnya. Kan itu gampang aja kita lihat itu. Nah ini sebetulnya peta besarnya semacam itu. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana Indonesia bermain di dalam peta besar itu, yaitu perubahan paradigma di dalam melihat siapa lawan siapa kawan. Indonesia tentu apapun, bagaimanapun kita banggakan nasionalisme, kita nggak punya arti sebagai global player. Tentu kita bisa bilang kita bisa pakai soft power kita sebagai negara muslim besar, bisa minta Taliban untuk turunkan tensi konservatismenya. Tapi apa poinnya di situ? Nggak ada poin apa-apa tuh. Demikian juga dalam upaya untuk menghimbau negara-negara Timur Tengah. Jadi selama pemerintah Indonesia tidak konsisten dengan demokrasi, dia akan diabaikan oleh dunia. Selama pemerintah Indonesia tidak konsisten dengan janji untuk merawat lingkungan, dia akan diabaikan dalam politik dunia. Jadi Indonesia sekarang jadi negara paria di dalam, kita cuma bisa nonton aja apa yang terjadi di Cina Selatan, perubahan-perubahan strategi setelah Taliban kembali ke Kabul. Ini soal-soal yang memang memungkinkan kita untuk berpikir bahwa di dalam peradaban politik baru sekarang, satu kejadian kecil di Indonesia bisa memporak-porandakan desain-desain kita bernegara. Sekarang kita lihat isu secara strategis diuraikan terus-menerus di sosial media, ketakutan pada Taliban. Kita nggak ngerti ini basar-basar ngerti nggak sih cara berpikir global politics itu? Amerika tinggalkan Taliban, itu artinya radikalisme itu juga berhenti sebagai isu. Tapi kita masih ingin agar supaya radikalisme itu tinggi. BNPT sendiri bahkan 2-3 bulan lalu bikin survei dan menemukan bahwa radikalisme itu bukan lagi basisnya agama, tetapi basisnya keadilan sosial. Kita bisa mungkin duga bahwa kalau begitu BNPT udah ada koneksi duluan dengan Amerika, supaya bersiap-siap untuk tidak lagi menjadikan Talibanisme atau radikalisme at large sebagai soal yang mendebarkan. Kita justru berdebar-debar karena situasi ketidakadilan sosial di dalam negeri. Jadi sekali lagi kita sempatkan dulu untuk mengintip politik global, baru kita bisa uji bagaimana jalan pikiran Presiden Jokowi. Nah di situ sialnya tuh, Presiden Jokowi nggak punya jalan pikiran, dia cuma punya jalan tol. Itu soalnya tuh. Nah karena itu kita nggak dengar satu keterangan yang bagus dari istana, sehingga kita anggap bahwa ya udah, Indonesia dalam keadaan buta huruf menghadapi politik global justru berbahaya, karena setiap upaya kita untuk meyakinkan dunia akan bilang, Anda urus COVID aja nggak bisa kok, Anda urus lingkungan hidup nggak bisa kok. Demikian tadi dua paparan pemikiran dari Anies Mata dan Rocky Gerung berkaitan dengan geopolitik global, berkaitan dengan kemenangan Taliban atau berkuasanya Taliban di Afghanistan. Mulai sekarang Anda jadi setiap kali melihat Taliban tidak sekedar bicara soal radikalisme, karena ada aspek-aspek yang jauh lebih penting, yakni berkaitan dengan perubahan geopolitik global, terutama berpacunya dua kekuatan superpower di dunia, yakni Amerika dan Cina. Dan itu Indonesia ada di antara dua kekuatan itu. Jangan sampai karena ketidakpahaman kita membuat seperti pelanduk yang mati di antara dua gajah. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.